motivasi terbaik apa yang bisa menjadikan seseorang terdorong cepat untuk mau menghafal Al-Quran? Itu poinnya. Bismillah. Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Semangat berselawat. Saya ulangi sekali lagi. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, adapun agenda kita berkumpul hari ini adalah Rodi Ujaya. Kepada yang saya sebutkan namanya, silakan maju ke depan. Yang pertama Zahid, Lala, Miftah, Anggun, Nurfa, Syakila. Nah, anak-anak kita ini adalah murid kelas 1 SDID Al-Azharul Hidayah. ujian mereka beberapa pekan yang lalu. Artinya Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan oleh guru kelasnya atau wali kelasnya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan barangkali dari anak-anak kita. Artinya ketika anak-anak awak hendak juara contoh kawan-kawan ini nyodo, jangan sampai puluh kita pertama jangan kita kecewa puluh kan.
Yang kedua, jangan sampai gitu tekan pula anak dulu. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada kini waktu memang agak agak punya ambisi godang yang terhadap anak ini. Siapa yang ingin anak juara kan? Cuman kan tidak bisa paksakan Ada kini waktu jangan kan tidak juara ni onda jenis anak apa do biasa onda amun nemon. Bayangkan begitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Ketika itu kita paksakan kepada anak kita, yang akan terjadi nanti anak kita akan tertekan, Pak, Bu. Kan tertekan ya deh. Dampak psikologisnya anak itu akan depresi, akan jadi beban mental ini kan. Ketika kita tekankan wah harus juara, kau harus juara. Kalau tidak juara kecewa ibu, ayah ini. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena ada anak seperti itu. Nah ketika anak itu depresi, ia tertekan psikologisnya, kejiwaannya, itu akan membuat kalau analisa dokter, itu akan membuat imunitas tubuh ini turun. Kalau anak awak dulu depresi lah down sifatnya kan, lah menurun. Artinya kesehatannya itu daya tahan tubuh itu akan menurun. Nah disitulah mulai ketika daya tahan tubuh awakku menurun, Bapak Ibu sekalian, situlah mulai penyakit bala masuk. Kadang-kadang tuh anak begitu mau kan, kadang terlalu memikirkan inyo terlalu ditekan orang tuanya untuk berprestasi di sekolah. Nah, sementara itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk anak. Terserah kita nyolek, kita bimbing inyo, kita didiknya semaksimal kita. Terlepas nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu qadarullah. Sampaikan itu qadarullah, tidak bisa paksa-paksakan, tidak bisa kesal kan, tidak bisa kita kecewa, tidak bisa berduka cita kan itu kan. Kita terima apa adanya. Itulah kemampuan anak kita. Anak kita pun tidak punya kemampuan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi inyo mungkin lebih orang di siko, kelebihnya di siko pulau. Inyo punya kelebihan masing-masing, tidak sama posisi anak atau saudara. Jadi harapan kami selaku pihak sekolah, majelis gurunya, mari sama-sama kita terima kenyataan apapun yang diterima hasil dari anak tadi. Kita kelas apa dulu? Kelas mulai dari yang awal ya, dari kelas Ar-Rahman. Kepada anak-anak Ustaz yang kelas Ar-Rahman silahkan berdiri. Tanpamu aku tidak bisa lahir. Tanpamu aku tidak bisa melihat dunia ini.
kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani. Itu hadis Nabi. Siku itu sebab anakku nan sodo nembakain kini ko nembakain seragam ko, itu awak yang menentukan. Anak wak jadikan apa? Nak wak jadikan wang elok, awak juga. Nak wak jadikan wang dak elok, awak juga. Nak jadikan elok menjelang tamat SD, awak juga. Nak mempalope esok tamat SD, awak juga. Makanya di dalam hadis Nabi itu diceritakan ada orang tua yang kedua-duanya sudah masuk ke dalam surga, tetapi harus masuk kembali ke dalam neraka. Kenapa? Karena dituntut oleh kedua orang anaknya. Ketika anak bersalah, ditanya oleh Allah Ta'ala, uang dosa uang banyak, uang harus masuk ke dalam neraka. Dia protes, ya Allah, memang ambo dosa, memang ambo tak tahu solat, memang ambo tak tahu mengaji, memang ambo tak tahu puasa, tapi sejak ambo kecil sampai ambo dewasa, sampai ambo puluh balik berakal, orang tua saya tak pernah memasukkan saya, tak pernah menunjuk ajari saya. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, ya Allah, saya tidak kepada kita bersama. Ayo sama-sama kita konsisten. Konsisten, betul payah Pak. Menjadi orang baik mungkin tidak payah, tapi konsisten dalam sebuah kebaikan itu sulit. Coba ibu bayangkan, ibu harus mengantar ke sini bukan seminggu, bukan sepekan, bukan sebulan, bukan setahun, tapi sampai minimal nanti 6 tahun. Tapi lepas sampai awak so boleh mondok kan? Minimal 3 tahun nanti ya, masuk kelas 4 rencana kita. Ini rencana awal, kita mungkin akan memondok ya. Ibu harus bisa berpisah dengan anak bapak dan ibu. Kalau waktu kocok kami, Pak sekolahnya, Pak Isu sambung kan? 6 tahun sekolah mungkin gak ada 3 kali uang tua mantau lah. Itu lo masuk kan? Waktu itu ndak ada narkoba lo, ndak ada pil ekstasi nomor, ndak ada inyak, ndak ada itu. Zaman kita punya anak kini, berulang kali saya tanyakan, biarlah ibu capek dan menangis hari ini ketimbang kita capek besok Pak. Waktu lahir 10 tahun yang lalu, masih ada Pak ya? 10 tahun yang lalu seperti inilah tangan bayi kita itu Pak. 10-11 tahun berikutnya sudah berada tidak lagi berdaya Pak. Baru 10 tahun intinya tidak berdaya le. Don't tua ma, don't tua ya, don't tu ma, don't tu nomo dele. Dia apa lah kebanyakan balope tandang bersama Pak. Tapi ingat, walaupun dia hari ini tidak tahu apa-apa, walaupun hari ini dia telah bermenung di ATM, di minimarket minta sedekah, minta makan karena dia sudah terpengaruh oleh minuman dan makanan yang tidak baik, di hari akhirat kita pasti dituntutnya Pak. Jangan besok ambo ya memang narkoba ya Allah, ambo ya memang ekstasi ya Allah, tapi ayah dan omak dan komwa ndak pun. Saya tadi agak terenyuh Pak ketika Ustadz menyampaikan target kita untuk kelas 1 tercapai. Apa capaian untuk kelas 1? Capaian kelas 1 itu setengah juz. Setengah juz surat apa tadi Ustaz? Saladi? Al-Ghosiyah ya, Al-Ghosiyah. Setengah juz. Berarti kalau kita mulai dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Al-Ghosiyah, itulah selesai 6 bulan deh anak awak yang kelas 1. Aku tanya awak dulu. Bu, siapa ibu yang hafal Al-Ghosiyah? Saya kasih uang. Tak lembu piti sih
Pinjam bini 50.000 ni. Pak Ustaz. Tak nak ibu piti. Siapa orang tua wali santri yang perempuan yang apal awasiah 50.000 dari saya? Tunjuk tangan. Berutang saya nanti sampai apa? Sampai apa nama tu? Sampai acara ini selesai. Ada. Nah, ada. Ngaku aja ada. Ayo ngaku kita di depan anak kita. Ada. Apa nih? Oh, jangan Pak Zakaria sama saya jawab tadi ini jangan bisa ada. Pak Adi nggak bisa ada. Awak nih yang bayangkan. Lah, kalau 1-0 dari anak kan? Anak kelas 1 sudah ada yang hafid 1 juz kelas 1 kurang 2 surat bayar. Itu yang kelas 1. Ada ya? Nah, ada yang sampai 1 juz. Siapa anak kita yang sampai 1 juz kelas 1? Zahid, kanan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razak, Al-Wasis, Al-Wasi, As-Sabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih ibu. Ibu, penuh kasih engkau menaburkan aku. Penuh cinta engkau suapi aku. Tangisku, rintihanku, dan mengikanku tetap membuatmu tersenyum tulus. Kasihmu seluas samudra, cintamu sedalam lautan, sayangmu setinggi gunung. Dengan apa aku harus membalasmu, ibu? Di dunia ini tiada banding kasihmu. Dalam deritamu, engkau tetap tabah mengasuh dan mendidikku, ibu. Engkau adalah matahariku, engkau adalah rembulanku. Doaku bersamamu selalu, semoga rahmat Allah atasmu. Mewarnai kategori yang ikhwan, ada kategori yang akhwat. Ya, kita mulai dari kemenang lomba mewarnai yang ikhwan terlebih dahulu. Juara 3 Muhammad Juz 30 yang bawah. Untuk kelas untuk juara 3 jatuh kepada Ananda Amira Mutia Az-Zahra. Silakan maju ke depan. Juara 2 Siko. Untuk kategori tahfiz kelas bawah, Angelita Belva. Maju Angel Abel. Angelita Belva. Untuk juara 1 tahfiz juz 30, Abdan Khairi Sabit. Situ. Samping kemudian kategori sedang juara 3 Sofi Salsabila. Kepada Ananda Sofi, silakan maju ke depan. Juara 2 Haura Nazifah, Mahira Haura Nazifah. Silakan maju ke depan. Tidak usah tepuk-tepuk ya. Juara 1 Ananda Zulmi
Wan Khairi. Haura tangga siko, haura siko. Kemudian untuk tahfiz juz 30 kategori tinggi itu juara 3-nya Zahid Humaidi Fikri. Juara 3 Zahid Humaidi Fikri. Situ. Geser kita kali. Juara 2 Akila El Fatina. Silakan maju ke depan. Akila El Fatina untuk juara 2. Juara 1 jatuh kepada Ananda Afifah Sakila. Silakan maju Ananda Afifah Sakila. Jadi ini pemenang lomba tahfiz juz 30 3 kategori. Juara 3 jatuh kepada Ananda Muhammad Zahri Ardiansah. Silakan maju ke depan. Zahri Ardiansah samping Zahid. Juara 2 juz 29 jatuh kepada Ananda Habib. Habib ada dua Habib siapa gini kau? Habib Al-Rizki atau Habib Abdillah gini? Siapa? Coba apa? Losit sampai mana? Jawa. Jawa tak salah. Ustaz bacakan ya. Juara 2 kategori juz 29 jatuh kepada Ananda Habib Al-Rizki. Silakan maju. Untuk juara 1-nya lomba tahfiz juz 29 jatuh kepada Ananda Muhammad. Silakan maju. Muhammad siapa? Muhammad Altaf atau Muhammad Hafi atau Muhammad Zahri Olaye? Muhammad Altaf Firdaus. Silakan maju ke depan. Jadi pintar di bimbing Pak Guru, kita bisa pandai di bimbing guru. Gula pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Gula pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada Ciko. Juara 2 Habib Al-Rizki. Juara 3 Muhammad Zahri Ardiansah. Habib kolam deh. Kolam ada loh. Dah. kita Baik, kepada para pemenang silakan kembali ke tempat masing-masing. karena Jangan lupa tingkatkan lagi amalannya biar bisa juara pula tahun depannya lagi. kita cari Baik, masih ada hadiah. Kita akan bagi hadiah selanjutnya. dari siapa Hadiah ini Diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 92,1, bimbing yaitu kita bisa Kanza Akila Zahra. Kepada Kanza dipersilakan. guru pelita penerang dalam Selanjutnya juara kedua jasa siapa? tiada Furqon Teori. Juara 2 diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 92,4, yaitu Mahira Haura Nazifah. Pada Ananda Ustazah dipersilakan maju. kita jadi bisa Juara
dibimbing Maulana Rahman. guru Rahman. Kelas Satu Rahim. Juara ketiga diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 90,5, yaitu Akila Al-Fatina. Kepada Akila Al-Fatina dipersilakan maju. jasamu tiada Juara kedua untuk rapor nasional diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 90,8, yaitu diberikan kepada Muhammad Zidan Al-Farizi. Pada Zidan dipersilakan. Juara satu dengan nilai rata-rata 91,9 diraih oleh Ananda Ustazah dengan nama Miftahul Jannah. kita cari tahu Oke, beraneka itu untuk kelas 1 sudah ditempati oleh teman-teman kita yang di depan ini. Kita lanjutkan kelas 2 Al-Quddus. kita Juara cari 3 bintang diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 92,5, diraih oleh Alif Sabik Al-Fatin. Kepada Alif dipersilakan. Gurulah pelita penerang dalam gulita Juara 2 tiada dengan nilai rata-rata 92,7 diraih oleh Ananda Ustazah Muhammad Altaf Firdaus. Juara 1 siapa Zidan? Oh, Zidan kasih gue suara Abdillah katanya ya Abdillah. menulis dan membaca Diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 93,8, jatuh kepada kita cari Abdillah Ansori. Kepada Abdillah beraneka dipersilakan. bidang ilmu dari siapa kita jadi pintar di Tahun ini untuk semester ganjil tahun 2021-2022 diberikan kepada Ananda Ustazah Abdillah Ansori. Kepada Abdillah dipersilakan. Diraih untuk juara ketiga atau peringkat ketiga diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 93,7, diberikan kepada Afifah Syakila. Kepada Afifah Syakila dipersilakan maju. tiada Untuk juara kedua dengan nilai rata-rata 94 diberikan kepada Ananda Ustazah Mahira Haura Nazifah. Pada Mahira Haura Nazifah dipersilakan maju. Dan untuk peringkat pertama dengan nilai rata-rata 95,7 diraih oleh Ananda Ustazah Zahid Humaidi Fikri. Kepada Zahid dipersilakan. Lanjut kelas 1 Ar-Rahim. Untuk rapor agama atau Islam terpadu peringkat ketiga dengan nilai rata-rata 93,0 Ya Rabbi ya Nabi diraih oleh Ananda Ustazah قلبي Zilfa نبيك Atika رجع Putri. ندمان لك يا رحمن توب عليا Juara ورجعني kedua dengan nilai rata-rata 93,1 diraih oleh Ananda Ustazah Akila رجع Al-Fatina. ندمان لك يا رحمن توب عليا Dan ورجعني ليك peringkat pertama diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai rata-rata 93,9, yaitu Miftahul Jannah. Pada Miftah dipersilakan
ربي Dan untuk juara satu atau juara pertama diraih oleh Ananda Ustazah dengan nilai 94,8, yaitu Abdillah Ansori. Kepada Abdillah dipersilakan. شفع فيها طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيها طه الأمين محمد خير المرسلين اسقيني بيده في يوم الدين وريني بعد الرهيب اسقيني بيده في يوم الدين وريني بعد الرهيب أنا بين يديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي